Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya jamaah dari Pandeglang. Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak udah mampir ke Islami Tunda. Buat jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang ada di rumah ya. Hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Buat yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi nih. Temanya adalah anak adalah amal jariah yang paling besar. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita nih. Kita kembali melihat sebuah video tayangan tentang kakak jaga adik saat orang tua sedang sholat. Ini Masya Allah pinternya. Ini dia tayangannya. Insya Allah nih, kalau misalnya kakak menjaga adik begini dengan baik, dengan sabar, apakah hal ini juga bisa menjadi amal jariah juga nih buat orang tuanya? Karena atas tindakan kakaknya yang luar biasa ini. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan sekali lagi buat Ustaz Syam. Sampai guru-guruku, Ustaz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Allahumma arhamna bil Quran. Ada seorang kakak, dia jaga adiknya, dia sayang sama adiknya, diajarkan adiknya sholat, diajarkan adiknya ngaji. Itulah yang disebut jariah. Kenapa? Karena sang kakak dapatnya dari orang tua. Orang tua ngajarin sang kakak mengajar adik-adiknya. Sang orang tua mengajarkan tanggung jawab kepada seorang kakak. Sang kakak bertanggung jawab atas adik-adiknya. Maka inilah yang disebut dengan pahala jariah. Meskipun nanti orang tuanya sudah tiada, maka sang kakak ini berbuat baik sama adiknya, maka disitulah pahala jariah mengalir kepada orang tuanya. Begitu pula dengan sang adik, sang ibu menunjukkan kasih sayang, bagaimana sang ibunya menghormati suaminya, bagaimana ibunya ini menghargai, memuliakan suaminya, maka nanti anak perempuannya akan melihat, oh begini ya jadi seorang istri, memuliakan suami, menghormati suami, taat kepada suami. Maka ketika sang anak perempuan nanti ini taat kepada suaminya, pahala jariah untuk ibunya. Begitu pula seorang ayah, dia mengajarkan tanggung jawab. Ya Rab, sebelum subuh orang tuanya sudah keluar rumah mencari nafkah yang halal, berusaha supaya anaknya tidak makan yang syubhat, apalagi yang haram. Lalu sang anak laki-laki lihat bapaknya, maka sang anak laki-laki ketika berbuat baik, sang bapak pun mendapatkan pahala jariah karena mendapatkan contoh. Ingat, baginda Nabi SAW pernah dipuji oleh seorang Mahatma Gandhi. Kata Mahatma Gandhi, Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang sangat berhasil dalam agamanya. Dan keberhasilannya bukan diraih dengan pedangnya, tapi diraih dengan contoh teladan yang sangat mulia. Makanya dikatakan kadangkala bukan hukuman yang bisa mengubah akhlak seseorang, tapi yang paling bisa menjadi jariah itu adalah bagaimana akhlak. Ini akhlak orang tua turun ke kakak, kakak turun ke adik, begitu pula seterusnya sehingga menjadi pahala jariah. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio, mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, Masya Allah boleh ya, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang mana? Wah ini dulu Ibu, boleh izin silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neni Rohaini dari Majelis Ta'lim Rodotul Khair,
Desa Talagasari, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tepuk tangan buat Ibu Neni, silakan Ibu. Saya mau tanya kepada Ustadz Maulana. Ustadz Maulana boleh Ibu. Ibu nggak apa-apa Bu, emang orangnya begitu. Ketawain aja kalau mau diketawain Bu. Apakah benar kalau anak angkat bisa menjadi amal jariah pada orang tuanya? Apakah benar? Apakah benar kalau Kalau anak angkat, Anak-angkat. jadi amal jariah kepada orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh kalau anak angkat, bukan anak kandung? Mohon izin. Izin. Pas banget pertanyaan saya. Pertanyaan ke saya nih. Saya suka ngangkat anak angkat. Jamaah. Mohon maaf tanpa menggurui. Ketahuilah dari setiap jiwa. Nih. Setiap jiwa yang kita bantu. Maka itu jadi jariah. Kebayang nggak kasih makan orang? Nih. Sedekah makanan Jumat berkah. Itu 40 hari pahalanya. Karena makanan itu masuk kepada mulut orang. Terus dia menjadi darah, daging dan berproses selama 40 hari. Apalagi Habib ya, suka pengajian kasih makan orang itu. Tahu nggak? 40 hari pahalanya itu mengalir. Dia ngaji kita dapat pahala. Maka jangan pernah lelah. Jangan pernah susah menahan, kasih makan orang. Kasih makan orang. Apalagi kita tahu dia rajin sholat ini. Ustadz ini kasih makan. Kasih makan. Kenapa? Karena ketika dia ngaji kita dapat pahala. Apalagi anak angkat. Yang notabene, kalau saya terus terang, saya salut. Hormat kepada orang yang mengangkat anak angkat. Kenapa? Mau tahu? Mau tahu? Kalau anak kandung itu biasa. Itu wajar. Kewajibannya kok. Tapi kalau anak orang diambil. Itu the best itu. Saya kasih 4 jempol. Coba unjukin. 2 jempol atas, 2 jempol bawah. Oh iya. Kenapa? Jangan dong. Karena. Jamaah. Karena sanggup membantu, sanggup memberi perhatian, sanggup memberikan nafkah kepada yang bukan haknya dia. Bukan tanggung jawabnya. Bukan kewajibannya dia. Di sini kita bisa belajar bahwa orang-orang yang memberi atau membantu orang, apalagi mengangkat derajat orang. Mengangkat anak itu maksudnya apa? Diangkat derajat anak itu. Masya Allah. Iya. Dari tidak punya apa-apa jadi ada. Mengangkat anak itu tidak mesti tinggal di rumah kita. Betul. Bayarin uang sekolahnya. Bisa. Tetap dirawat sama orang tuanya bisa. Tetap dirawat sama orang tuanya. Tinggal kita bayarin uang sekolahnya. Bisa. Itu juga bisa namanya anak asuh. Anak Iya. angkat. Jadi apa salahnya? Kita ada program seperti itu. Iya. Udah duduk? Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ya Allah ya Rabbi. Oke kita lanjut lagi. Yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Dari sini dulu deh. Mana Ibu? Ayo, di sebelah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama saya Ibu Nok Samsiah dari Majelis Ta'lim Raudatul Khair. Iya. Bagaimana sahabat Nabi dalam mendidik anak-anaknya sehingga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah campur tangan dari Nabi SAW dalam mendidiknya? Nah, itu aja Ibu Nok. Ya. Iya, ya Allah langsung dilempar aja tuh Mike. Ya untuk ada tukang pengambil petugas pengambilnya. Makasih banyak buat Bu Nok, tepuk tangan buat Bu Nok. Lagian Bapak jangan terlalu maju dia grogi. Silakan Bib dijawab Bib. Akhir Mas Fadli, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan menjadi makhluk yang sempurna. Seorang manusia biasa menjadi manusia yang istimewa karena kehendak dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mendidik anak-anaknya, tapi Nabi Muhammad mendidik anak sahabatnya, bahkan mendidik anak pamannya.
kalau melihat contoh manusia yang dididik oleh Nabi Muhammad. Siapa mereka? Contohnya adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu didikannya Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku kotanya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya. Faman adraka ma ilma falyatil bab. Siapa orang yang mau mendapatkan ilmu, lewat pintu dulu. Baru masuk ke kotanya karena Rasulullah adalah madinatul ilm. Nabi Muhammad adalah kotanya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya. Kalau mau masuk ke dalam kota tersebut, maka lewat pintunya. Berarti yang paling alim, yang paling soleh, yang paling memiliki ilmu setelah Nabi Muhammad SAW, maka Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Banyak sahabat ketika bertanya ilmu kepada Sayyidina Ali. Dan semua sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali. Nah, ketika ditanya bagaimana pola didiknya, lihatlah Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang dimana sedekahnya tangan kanan keluar, tangan kiri nggak tahu. Yang akhlakul karimah, yang luar biasa dahsyat. Jago dalam segala hal, ilmu agama jago, perangnya jago. Tanding 1 lawan 1 tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah terkalahkan. Kalahnya sama siapa? Kalahnya sama Nabi Muhammad. Kalahnya cuma sama Nabi Muhammad SAW. Dan juga Rasulullah bukan hanya mendidik Sayyidina Ali, tapi mendidik sahabat Rasulullah yang paling terakhir. Jadi ada satu sahabat yang paling terakhir hidupnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ini adalah sahabat Rasulullah yang kecil. Waktu masih kecil disuruh sama Nabi Muhammad, Anas, aku memerintahkan kamu suruh begini. Maka jalanlah ya Anas. Maka Anas berjalan. Mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Waktu itu usianya kira-kira kurang lebih 7 tahun, 8 tahun atau 9 tahun. Plus minus sekitar segitu. Ketika disuruh sama Nabi Muhammad, lihat ada anak-anak masih main. Karena namanya anak kecil, diikutlah dimain. Diikut main, dia lupa. Maka ketika Rasulullah lewat, lihat Anas, maka dipanggil ya Anas. Diusap kepalanya, dipegang lehernya, ya kan? Diusap lagi kepalanya. Kenapa engkau tidak melakukan pekerjaanmu? Ayo jalan. Lakukanlah apa yang kuperintahkan, barulah dia jalan. Gak ada marahnya, gak ada emosionalnya. Bukan hanya kepada anak-anaknya, tapi kepada mereka yang dekat dengan Nabi Muhammad. Ada Usama, ada Anas, ada Zaid bin Harithah atau Zaid yang diangkat anak oleh Nabi Muhammad SAW. Itu semuanya itu dididik dengan Nabi Muhammad atau mereka yang kerja di rumah Rasulullah tidak pernah diomelin, nggak pernah dimarahin, nggak pernah dibentak oleh Nabi Muhammad. Perlakuan Nabi Muhammad perlaku yang sangat lembut, tabassama, selalu tersenyum. Salahnya tersenyum, benarnya tersenyum. Kenapa? Senyumnya Nabi Muhammad menyentuh hati mereka. Tadi betul ini katakan Ustaz Syam. Ketika ngomelin anak pakai hati, maka akan masuk ke dalam hatinya. Kalau ngomelin anak pakai emosional, maka emosional yang masuk ke dalam pikiran dan jiwanya. Oleh karena itu, didiklah anak kita dengan didikan yang baik dan orang tua mencontohkan yang terbaik agar memiliki anak yang baik, mengikuti aturan Allah dan Rasulnya sehingga hidupnya dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendidiknya dengan didikan yang baik. Jangan sampai engkau nyesal belakangan. Masya Allah. Neraka menantimu. Nauzubillah summa nauzubillah. Makasih banyak. Jangan dong. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Makasih banyak. Nah ini tadi Ustadz Maulana bilang ya. Kalau bisa kita itu kalau berbuat segala sesuatu yang baik. Itu ditularkan ke orang lain. Ada Ustadz Maulana yang lain bisa ditularkan. Utamanya nih tentang 2 hal. Apa tuh? Pendidikan dan kesehatan. Masya Allah. Itu sangat penting. Makanya inilah yang digalakkan oleh CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation. Oh, oke. Yang ada di sini ya Ustadz ya, di Masya Allah ya. Karena ini, jadi selain kita mendapatkan banyak kebaikan lewat sedekah kita dan langsung disalurkan kepada yang tepat. Masya Allah. Dan juga kalau bisa disebarkan juga kepada teman-temannya. Ya, supaya temannya nanti dia beramal soleh lagi atau beramal kebaikan atau sedekah. Kita dapat pahala jariahnya juga. Oke nanti kita lanjut lagi buat jamaah yang di rumah. Jangan kemana-mana dulu ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah.